Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Samsuri, guru Sekolah Dasar Negeri 22 Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pemahaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang akan kita ikuti. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dari peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri mau menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal. Yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan, kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan. Dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid-murid yang merdeka. Kemudian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpikir pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kelebihan dan kekurangan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita menuju modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga menjadi manusia secara utuh. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan,
namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pada pembahasan modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan azas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Kemudian azas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, serta konsentris. Apa yang dimaksud dengan kontinuitas? Kontinuitas merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sementara konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Kemudian konsentris itu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak dan Ibu guru hebat, modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita pelajari budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama budi, yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti atau tiga kekuatan, yakni cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti diartikan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sementara teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa harus kehilangan jati diri. Pendidikan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya pribadi. Kemudian pada modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari tujuan akhir seluruh proses pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar dari saya. Setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan pada Bapak dan Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, tetap semangat, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.